Jadi dari beberapa informasi yang udah aku peroleh, kalau protein itu sangat disarankan buat kalian yang lagi diet. Kenapa? Karena protein itu adalah salah satu sumber nutrisi untuk memberikan asupan terhadap muscle atau otot kita. Kalau misalkan kalian mau tahu, otot itu adalah sebagai mesin untuk membakar lemak yang ada di tubuh kita. Maka dari itu sangat penting untuk Halo guys, aku Nomi. Kalau kamu Jadi di video kali ini aku mau bikin video yang ngebahas tentang menu makan diet aku selama aku diet yang berhasil bikin aku turun jadi 17 kilo. Nah, jadi sekarang itu berat badan aku tuh 53 kilo. Ini tuh berat teringan aku, bener-bener teringan aku. Jadi seberhasil ini aku diet itu di 53 kilo. Tapi aku masih ada goals, masih ada tujuan pengen ke 48 atau 47 kilo. Jadi kita sama-sama diet, oke? Alasan aku bikin video ini karena ada beberapa teman aku yang kadang mereka tuh masih bingung sama apa yang aku makan. Jadi menu dietnya tuh apa sih? Kadang kok misalkan aku jelasin atau aku ketik, itu tuh suka panjang banget dan kadang aku suka males ngetik panjang. Kadang gimana mood juga. Jadinya aku bakalan bikin videonya tentang menu diet apa aja yang sering banget aku makan sehari-hari. Dan ini ada beberapa topik yang bakalan aku bahas di video kali ini. Oke guys, jadi pertama kali topik yang bakalan aku bahas yaitu pertama, teori atau pedoman diet aku itu apa. Kedua, tokoh utama dari makronutrien atau makanan yang paling utama aku makan dalam diet aku itu apa. Ketiga, contohnya itu apa. Dalam keseringan keseharian aku paling sering makan apa. Soalnya dari kalian tuh sering banyak itu nanya tuh kayak gitu, diolahnya kayak gimana, terus kenapa juga alasan aku lebih memilih makanan tersebut gitu daripada makanan yang lainnya kayak gitu. Oke guys, jadi sekarang kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama itu adalah pedoman atau teori diet aku. Jadi ada banyak pedoman diet orang lain gitu ya. Diet ini A B C D E F G. Tapi kalau di sini aku tuh berpedoman gitu ke diet yang mengharuskan tubuh aku itu lebih banyak mengonsumsi protein dibandingkan karbohidrat. Jadi aku tuh dietnya itu tinggi protein dan rendah karbohidrat. Jadi aku benar-benar mengecilkan karbohidrat dan meninggikan protein. Alasannya kenapa bisa kayak gitu? Karena protein itu menurut sugesti aku dan menurut beberapa artikel yang pernah aku baca, banyak sekali beberapa ahli gizi atau beberapa artikel penelitian yang bilang kalau protein itu baik banget buat dikonsumsi di saat diet. Tapi tetap aja harus proporsional atau harus ada takarannya, harus ada batasannya. Jadi nggak boleh berlebihan dan nggak boleh kekurangan juga, kayak gitu. Lalu kenapa harus rendah karbohidrat? Pasti kalian nanya kan kenapa harus rendah karbohidrat? Karena karbohidrat itu adalah salah satu makronutrisi yang ketika diserap ke tubuh kita, dia itu berfungsi untuk mengubah dirinya itu menjadi suatu energi atau cadangan energi. Jadi kalau misalkan kita kelebihan makan karbohidrat, maka nanti gula darah kita itu bakal naik atau namanya itu glukosa ya. Pokoknya kalau misalkan di teman-teman di sini ada yang lebih ahli, kalau misalkan aku salah, kalian komen aja di bawah ya. Jadi kalau misalkan karbohidrat itu terlalu berlebihan di tubuh kita, dia itu bakalan menyimpan cadangan lemak baru. Kenapa menyimpan cadangan lemak baru? Karena fungsi karbohidrat itu adalah untuk sebagai cadangan energi. Jadi intinya kalau misalkan karbohidrat itu terlalu berlebihan, dia itu bakalan menyimpan cadangan energi baru. Nah, cadangan energi baru di dalam tubuh kita itu tuh maksudnya itu dalam bentuk lemak baru gitu.
apalagi kalau misalkan kita orangnya mageran, malas gerak, malas olahraga, itu tambah lebih mempercepat cadangan energi yang ada di tubuh kita kayak gitu. Nah itu adalah pedoman diet aku. Kalau misalkan kalian nggak asing, itu tuh masuknya tuh ke dalam diet DBM, diet keto kalau nggak salah ya. Kita lanjut ke sesi pembahasan selanjutnya. Oke, yang kedua adalah makanan utama dalam diet aku. Jadi kita tahu sendiri kalau misalkan diet aku tuh adalah diet yang rendah karbohidrat dan tinggi protein. Karbohidrat dan protein sendiri itu terbagi menjadi 2 jenis masing-masing. Dimana kalau misalkan protein itu ada protein nabati, ada protein hewani. Kalau misalkan karbohidrat itu ada karbohidrat simplex, juga ada yang kompleks. Nah kalau di sini aku tuh sangat mendominankan si protein hewani dibandingkan protein nabati, dan juga begitupun sebaliknya dengan protein dengan karbohidrat. Aku lebih mengutamakan karbohidrat kompleks dibandingkan dengan karbohidrat simplex. Ada kucing sebel. Jadi itu tuh ada alasannya. Apa sih alasannya? Pasti kalian mau tahu kan alasannya kenapa. Pertama, kenapa aku sangat menghambakan atau mengutamakan protein hewani? Karena protein hewani itu rendah sekali karbohidrat dibandingkan protein nabati yang dia itu masih terdapat karbohidrat dan gula. Terus juga untuk karbohidrat kompleks, kenapa aku lebih milih dia dibandingkan dengan yang simplex? Karena karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang dia itu menjadi sebuah cadangan energinya itu lebih lama dibandingkan karbohidrat simplex yang dia itu lebih cepat membentuk menjadi cadangan energi. Membentuk menjadi cadangan energi itu dia itu berbentuk seperti lemak baru di dalam tubuh kita kayak gitu. Oke. Beberapa teman-teman juga masih pada bingung membedakan antara protein hewani dan protein nabati, lalu juga karbohidrat kompleks dan juga karbohidrat simplex. Aku bakalan kasih contoh-contohnya selanjutnya ini. Oke guys, jadi kalau misalkan protein hewani itu adalah sumber nutrisi protein yang berasal dari hewan. Contohnya itu seperti apa sih? Contohnya itu kayak daging ayam, telur, sapi, ikan, pokoknya yang berasal dari hewan itu adalah protein hewani. Lalu apa sih manfaat dari protein hewani itu? Jadi protein hewani itu adalah salah satu makronutrisi yang dia itu bisa memberikan asupan kepada muscle atau otot kita. Otot itu adalah sebagai mesin untuk membakar lemak di dalam tubuh kita. Ketika otot kita diberikan asupan protein, itu akan membuat otot kita bekerja dan bisa membakar lemak. Apalagi kalau misalkan kalian itu dibarengin sama olahraga, itu pasti kalian bakalan susah lagi untuk gemuk kalau misalkan kalian udah bisa membentuk otot. Nah, selain itu, protein juga bisa membuat kenyang lebih lama dibandingkan karbohidrat. Kalau karbohidrat, apalagi yang simplex, itu tuh akan membuat kita malah ketagihan untuk makan dan gampang sekali lapar. Lanjut ke dalam protein nabati. Berbeda dengan protein hewani, kalau protein nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan atau seperti kacang-kacangan, kedelai, brokoli, itu juga termasuk dalam protein nabati. Lalu juga buah alpukat itu adalah protein nabati. Terus juga ada apalagi yaitu. Tapi kalau misalkan aku pribadi mengonsumsi protein nabati itu jarang dibandingkan dengan protein hewani. Aku lebih banyak mengonsumsi protein hewani. Oke, selanjutnya adalah karbohidrat simplex dan karbohidrat kompleks. Seperti dari namanya, karbohidrat simplex ini adalah karbohidrat sederhana. Ini adalah jenis karbo yang perlu kita hindari atau kurangi.
Nah, karbo ini kenapa aku bilang harus dikurangi atau harus dihindari? Karena jenis karbohidrat simplex atau sederhana ini dia itu menjadi cadangan energinya itu lebih cepat gitu, lebih cepat membentuk menjadi lemak dibandingkan dengan karbohidrat kompleks. Nah, kalau karbohidrat kompleks dia itu lebih lama gitu diuraikan atau dibentuk menjadi lemaknya, jadi cadangan energinya. Jadi di penjelasan sebelumnya kalian udah tahu apa aja sih yang termasuk dari protein hewani, dari protein nabati, dari karbohidrat kompleks, dari karbohidrat simplex. Dan sekarang aku bakalan kasih tahu mengenai menu makan diet yang paling sering aku konsumsi setiap hari. Karena kalian itu lebih fokus tentang apa yang aku makan setiap hari kayak gitu. Jadi aku bakalan kasih tahu. Untuk protein hewani sendiri, aku tuh paling sering makannya itu yang gampang dicari di rumah atau yang ada di rumah aja gitu. Seperti contohnya aku tuh paling sering makan telur ayam, daging ayam, ikan, lalu juga apalagi ya, cumi-cumi, terus juga ikan, telur, daging ayam. Nah, kadang untuk olahannya, kadang juga banyak banget yang nanya untuk olahannya digoreng gak, direbus gak, atau kak boleh digoreng gak, kak boleh direbus aja atau gimana. Nah, untuk aku pribadi, aku tuh kadang gak selalu digoreng terus, gak selalu direbus terus. Jadi bener-bener sesuka aku, tapi lebih sering gitu digoreng sama ditumis, jadi kayak masih ada minyaknya gitu. Nah, kalau untuk aku pribadi lebih menyarankan untuk direbus. Jadi kalau misalkan mau lebih sering untuk direbus, kalau misalkan mau cepet turunnya itu tuh lebih bagus direbus. Kenapa aku bilang direbus? Karena kalau misalkan olahan makanan yang direbus itu kalorinya itu bisa lebih kecil dibandingkan kalori masakan yang digoreng atau ditumis pakai minyak kayak gitu. Tapi karena aku nggak mau terlalu ekstrim atau nggak mau terlalu menyiksa diri aku sendiri, jadi aku bener-bener portion control aja gitu. Yang penting minyaknya sedikit, yang penting aku makannya nggak terlalu banyak kayak gitu. Jadi bener-bener portion control. Nah, jadi kalau misalkan ada yang tanya lagi, kak boleh direbus atau digoreng? Aku jawab boleh dua-duanya, tapi kalau misalkan mau cepat turunnya itu lebih baik direbus karena kalorinya itu lebih kecil dibandingkan digoreng kayak gitu. Nah, untuk karbohidrat kompleksnya sendiri aku tuh lebih sering mengonsumsi sayur. Sayurnya itu bisa bermacam-macam, bisa buncis, aku seringnya sih buncis ya, kayak tumis buncis gitu. Terus juga toge, brokoli juga agak sering, kayak capcay, sayur sop, lalu juga bayam, tumis kangkung. Nah, kayak gitu-gitu sih, kayak masakan rumahan aja gitu. Dan dengan tanda jaga-jaga apa sih, tanda kutip, aku agak sedikit mengurangi yang namanya garam. Kadang kalau misalkan sayurnya keasinan dikit itu aku nggak suka, malah nggak dimakan gitu kalau misalkan bukan aku yang masak ya. Jadi kadang aku bener-bener kurangin yang namanya garam karena udah tersugesti dalam otak aku kalau garam atau sodium itu bisa mengikat air dalam tubuh. Bukan hanya kalori kelebihan aja, tapi garam juga bisa mengikat air dalam tubuh. Kayak gitu. Kayaknya cuman gitu doang penjelasan dari aku. Kalau misalnya ada yang kurang bakalan aku edit di pengeditan. So ya, see you in my next video. Jangan lupa follow Instagram aku dan jangan lupa komen di bawah, subscribe channel aku buat yang baru ngeklik, dan bye bye.